Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ummahat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para umat sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian fikih sirah, yaitu kita mengambil beberapa fikih dan faedah serta pelajaran bagi kehidupan kita dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang diutus untuk dicontohi dalam semua sisi kehidupan beliau. Diutus untuk mengajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, yang punya buku dibuka halaman 460 ya, yaitu terkait masalah perjanjian Hudaybiyah dan perang Mu'tah. Kita mengawal perjanjian Hudaybiyah ataupun perang Mu'tah, kita akan menjadikan beberapa poin kajian ya. Ini terakhir sebelum Ramadan ya. Ramadan termasuk ya. Iya. Puasa kok ya. Iya. Paling nanti ya nggak boleh bawa minuman, nggak boleh bawa apa ya. Cuma rada-rada ngantuk biasanya. Oh, enggak ya. Iya. Baik jemaah sekalian, sekali lagi kita masuk di terakhir sebelum Ramadan terkait tentang bagaimana kita melihat dan menafsirkan mimpi. Dan inilah cara Nabi Muhammad SAW menafsirkan mimpi. Perjanjian Hudaybiyah ini diawali dari sebuah mimpi Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Sungguh Allah membuktikan kepada rasulnya kebenaran mimpinya. La tadkhulunnal masjidal haram. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Beliau dengan beberapa para sahabat masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Kepala mereka botak, artinya mereka melakukan tahallul. Muhallikina ru'usakum, ya, kepala kalian itu ada yang gundul, wa muqassirin, ada juga di antara yang dicukur pendek. Karena ketika umroh selesai kita sa'i, kita diwajibkan untuk tahallul. Tahallul itu ada dua jenis, satu gundul total, yang kedua dipotong sebagian. Walaupun 3 helai kata Imam Syafi'i udah sah, tapi yang paling utama adalah apa? Digundul. Rasulullah SAW sampai mendoakan 3 kali bagi orang yang mau menggundul ya. Sementara bagi mereka yang cuma memendekkan, itu didoakan cuma sekali saja. Makanya tapi ini bagi laki-laki ya. Ya, bagi perempuan pendek saja. Bagi perempuan ambil ujung ujung rambutnya, kemudian dipotong dikit, maka sudah tahallul. Tahallul artinya apa? Sudah sah dan sudah selesai
ibadah umrohnya. Segala bentuk larangan umroh sudah tidak berlaku lagi bagi dia. Jadi dia bisa lagi memakai parfum, bisa kemudian memakai sepatu, ya. Kemudian bisa lagi bercumbu rayu dengan pasangan, bisa macam-macam. Yang sebelumnya haram semenjak kita itu mengambil mikot di ihram, mengambil ihram di mikot, tidak, sejak itu tidak boleh. Nah, itu namanya muhallikina muqassirina. Ada di antara kalian yang menggundul rambutnya, wa muqassirin. Ada juga di antara kalian yang memendekkan rambutnya. La takhafun, kalian tidak akan takut kepada siapapun. Fa'alima ma lam ta'lamu, dan Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, selain kalian bisa memasuki kota Makkah, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, ya, diberi kemenangan yang luar biasa. Ini mimpi Nabi Muhammad SAW. Beliau beritahukan kepada para sahabat mimpi tersebut. Ini sekali lagi beliau masih di Madinah, ya. Beliau beritahukan kepada para sahabat bahwa beliau bermimpi memasuki kota Makkah, ya, dalam keadaan memakai pakaian ihram. Kemudian nanti mereka mencukur gundul rambutnya. Ada juga di antara mereka yang memendekkan rambutnya. Dan saat itu Rasulullah dan para sahabat sudah kurang lebih 6 tahun meninggalkan kota Makkah. Jadi rasa kangen mereka tuh betul-betul memuncak. Anda bayangkan tempat kelahiran mereka, tempat mereka main panah, tempat mereka bermain-main sama kawan-kawan semenjak kecil mereka tinggalkan. Sudah 6 tahun gak mudik, kalau bahasa sekarang, ya. Ibarat ibu-ibu misalkan lahir besar di kota Solo, kemudian mau tidak mau harus mengikuti suami untuk tinggal di Oslo misalkan, ya, Norwegia sana, ya. Seindah-indahnya kampung orang, lebih indah kampung sendiri, kan begitu, ya. Jadi kangen banget. Anda mungkin 2 tahun kangen, 3 tahun tambah kangennya, 4 tahun, sudah 6 tahun kangennya luar biasa. Jadi kangennya para sahabat terhadap kota Makkah sudah sampai di ubun-ubun, jamaah sekalian. Luar biasa. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan mimpi itu kepada mereka, senangnya luar biasa mereka. Berarti ya Rasulullah, kita akan pergi umroh ya Rasul? Iya. Kalau begitu kita siap-siap ya Rasulullah. Baik, siap-siaplah kalian untuk berangkat umroh. Akhirnya para sahabat mulai mempersiapkan diri, ya, mulai dari kendaraan, kemudian pakaian dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, karena ini pergi ibadah bukan untuk pergi perang, maka tidak boleh membawa perlengkapan perang. Jadi tidak bawa tameng, tidak bawa baju besi, tidak bawa helm besi, pedang. Kalau zaman dulu pedang itu bukan peralatan perang, aksesoris, ya. Jadi kemana-mana orang zaman dulu bawa pedang itu biasa. Karena dulu ya memang pedang itu ibaratnya sekarang lah bawa handphone kemana-mana. Itu kan bukan peralatan perang, kan? Iya. Cuma aksesoris saja, ya, yang dibutuhkan. Iya, betul. Di kampung-kampung, di pedalaman ataupun di beberapa suku di Indonesia itu masih. Sampai di kampung saya, saya masih ingat ketika saya kecil, orang tua dan orang-orang dewasa kemana-mana bawa parang itu biasa. Bahkan walimahan, ya, pakai baju koko, pakai kopi hitam, tapi sampingnya parang, itu biasa. Dulu pas saya masih kecil, sekarang udah enggak sih, ya. Sekarang ganti HP sampingnya, ya. Dulu biasa bawa pedang itu, bawa parang deh. Kalau zaman saya bawa parang atau golok itu biasa. Ya, kalau berantem ya tadi bacok-bacokan, ya. Bahkan orang tua kita semenjak kecil itu udah biasa memberikan golok sama anak-anaknya. Untuk apa? Ya, aksesoris saja. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya diajak sama bapak saya ke tukang besi. Untuk apa? Buatkan golok untuk saya. Ya, buat ini aja, buat taruh ya di sini, atau parang pendek buat dibawa kemana-mana. Ketika saya SMP, goloknya semakin panjang. Ya, sesuai dengan usia. Nah, kemudian ketika saya sudah SMA masuk pondok, goloknya tambah panjang, dibawa, betul. Dibawa, dan orang tua saya bilang, ini dibawa goloknya, bawa ke pondok, ya. Ini buat jaga-jaga katanya, ya. Sampai di pondok diambil sama bagian keamanan, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Sampai sekarang kayaknya golok saya masih ada diminta sama teman saya. Adik kelas saya di pondok pesantren, dia sekarang direktur pesantren At-Taqwa, daerah pojok sana, ya, muter daerah muter.
Nah, jadi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu aksesoris biasa, yang namanya pedang dan aksesoris. Makanya para sahabat bawa pedang, tapi pedangnya disarungkan dan ditaruh di belakang gini. Kalau ditaruh di punggung itu pertanda mereka tidak ingin perang, tapi ini adalah aksesoris biasa. Kalau perang bagaimana? Biasanya taruhnya di mana? Ya diikat di samping kiri kanan. Kalau dulu mau perang begitu. Kalau di belakang ini berarti tidak mau perang. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah persiapan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan, menyiapkan para sahabat, berangkatlah mereka. Jumlah yang ikut pada saat itu kurang lebih 1.400 sahabat. Lumayan ya. 1.400 sahabat dengan semangat beliau berangkat. Dan pada saat itu Rasulullah SAW sebagaimana kebiasaannya akan mengundi istri-istrinya siapa yang akan ikut beliau. Tidak mungkin bergilir. Kenapa? Jumlahnya banyak. Jadi diundi. Ternyata nama yang keluar adalah Ummu Salamah. Ya, mantan dari istri dari saudara sepupunya Abu Salamah. Jadi suami pertamanya Ummu Salamah itu namanya Abu Salamah, dan Abu Salamah ini adalah saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Salamah meninggal, maka Rasulullah SAW menyelamatkan janda saudaranya. Ya, nah Ummu Salamah dikenal sebagai wanita yang sangat baik, yang budi pekertinya luar biasa. Berangkatlah beliau bersama dengan istrinya, demikian juga bersama dengan 1.400 sahabat berangkat untuk pergi umroh. Memakai udah ambil ihram lah, kan ihramnya di Zulhulaifah atau nama lainnya apa, Bir Ali, kan sangat dekat dari Madinah. Jadi mereka berangkat itu ya cukup lama juga ya pakai pakaian ihram ya. Kalau kita sekarang naik bis aja dari Bir Ali menuju Makkah itu berapa? 5 sampai 6 jam ya. Kalau zaman dulu naik unta berapa jam? Bukan berapa jam, berapa hari ya. Dan selama itu mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang menjadi larangan umroh. Tidak boleh ya, tidak boleh berbisik-bisikan sama istrinya, nggak boleh ya. Kemudian nggak boleh menutup kepala, tidak boleh kecuali kalau pakai payung. Sementara zaman dulu mungkin nggak ada payung, adanya mungkin pakai apa, daun kurma atau apalah ya. Anda bayangkan selama perjalanan itu mereka harus pakai pakaian ihram tanpa memakai pakaian apapun di dalam, bagi laki-laki ya. Kalau perempuan kan bebas. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, berangkatlah para sahabat. Ternyata hal itu didengar oleh beberapa badui yang saat itu memang tidak senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mulai menyiapkan pasukan untuk menghadang Rasulullah dan para sahabat, apalagi mereka tahu Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan tidak siap perang. Ya, tidak siap perang. Maka coba dilihat ya di halaman 462 itu, beliau juga mengutus seorang mata-mata dari suku Huza'ah agar dapat beri informasi tentang Quraisy. Ketika berada di Usfan, beliau bertemu seorang mata-mata Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi, ya Rasulullah, orang Quraisy telah mendengar perjalananmu. Intinya Rasulullah juga kecerdasannya di atas rata-rata. Sebelum beliau berangkat, beliau terlebih dahulu mengirim beberapa mata-mata untuk memberitahu beliau tentang bagaimana kondisi di jalan. Jadi gimana kondisi di jalannya? Mungkin gak dilewati. Kira-kira ada konsentrasi massa enggak yang nanti akan menghalau perjalanan Rasulullah dan para sahabat untuk umroh? Singkat cerita, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum peristiwa ini, sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya, ada beberapa kabilah yang mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya disebutkan di sini ada kabilah yang dipimpin oleh Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini pemimpin masyarakat Ahabish. Ahabish itu sebuah istilah bagi masyarakat atau kabilah yang tinggal di pegunungan. Ada sebuah pegunungan pada zaman dulu namanya Pegunungan Hubshi, pegunungan tinggi sekali. Nah, di lereng-lerengnya ini itu tinggal beberapa kabilah, sebagaimana sekarang Tawamangu. Ada Pegunungan Lawu. Kan banyak sekali kan. Di Magetan ada orang yang tinggal di lereng. Kemudian di lereng Karanganyar ada orang-orang Tawamangu. Nanti di lereng Wonogiri mana ya. Kemudian Sinai juga ada. Nah, orang-orang yang tinggal di lereng gunung ini, gunung dulu namanya Gunung Hubshi. Nah, karena mereka tinggal di daerah yang sama, orang-orang menyebutnya Ahabish. Ahabish artinya orang yang tinggal, suku-suku yang tinggal di pegunungan Hubshi. Kalau Lawu sekarang apa ya namanya? Nggak ada istilahnya, anak Lawu mungkin begitu ya.
Sekarang ada kan anak lawu, baik itu dari Magetan ya, tinggal di lereng Lawu ya, termasuk yang di mana itu ya, di Sinai ya, termasuk yang di Bulukorto, Wonogiri, itu kan daerah-daerah pegunungan Lawu. Mereka berkumpul untuk siap menghadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagaimana saya ceritakan, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat cerdas. Beliau mengirim dulu mata-mata. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sana? Mata-mata yang memberitahu, ya Rasulullah, Ka'ab bin Lu'ay, dia telah mempersiapkan pasukan untuk menghadang Anda agar Anda tidak sampai ke Mekah. Nabi Muhammad SAW pun meminta pendapat kepada para sahabat. Ya, meminta pendapat kepada para sahabat. Coba lihat, bagaimana menurut kalian? Apakah kita kembali saja kepada orang-orang yang menolong mereka, atau kita menuju Baitullah dan siapa yang menghalangi kita akan kita bunuh? Nabi memberikan usulan kepada para sahabat. Bagaimana? Apakah karena mereka menghadang kita kembali ke Madinah, wis nggak usah umroh, atau kita lanjut ke Baitullah? Konsekuensinya kita akan perang dengan siapapun yang menghadang kita. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya paling tahu. Kita datang untuk melaksanakan umroh, bukan untuk membunuh siapapun ataupun berperang. Namun apabila ada orang yang menghalangi kita dari umroh, maka kita siap memerangi mereka, ya Rasulullah. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar ini di tengah kelemah lembutannya, orangnya sangat tegas. Abu Bakar itu memang orang kelihatannya lembut, tapi sangat tegas Abu Bakar. Sebagai sebuah contoh ketegasan beliau sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Ada beberapa kelompok Muslim pada saat itu, kelompok umat Islam yang tidak mau membayar zakat. Ditagih oleh Abu Bakar. Apa jawab mereka? Zakat itu hak yang kami berikan kepada Rasulullah. Maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada kewajiban kami untuk zakat. Akhirnya Abu Bakar mengirim beberapa utusan untuk mendakwahi mereka, sekaligus memberikan ancaman kepada mereka. Didakwahi oleh Abu Bakar, oleh utusan Abu Bakar, bahwa zakat itu benar-benar dijelaskan dalilnya. Para ulama sahabat dikirim untuk mendakwahkan dan menjelaskan kewajiban zakat kepada orang-orang Arab pada saat itu. Kemudian mereka juga memberikan ancaman, kalau kalian masih ngotot tidak mau bayar zakat, maka Abu Bakar akan mengirimkan pasukan tempur kepada kalian. Masih juga mereka tidak mau bayar zakat. Akhirnya Abu Bakar mempersiapkan pasukan perang untuk memerangi mereka. Saat itu Umar bilang, ya Abu Bakar, apakah Anda akan memerangi orang yang telah bersyahadat dan orang yang melaksanakan sholat gara-gara tidak mau bayar zakat? Apa jawab Abu Bakar? La, tidak demi Allah wahai Umar, saya akan memerangi mereka walaupun mereka sholat, walaupun mereka telah bersyahadat. Kenapa? Karena sholat dan syahadat itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, sementara zakat itu hak harta yang wajib dibayarkan oleh mereka. Awalnya Umar tidak mau dan tidak setuju dengan peperangan tersebut. Namun Abu Bakar tetap tegas memerangi mereka sampai beliau bersumpah, demi Allah, saya akan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat yang pernah mereka bayarkan pada zaman Nabi. Kemudian ketika Nabi Muhammad wafat, mereka tidak mau membayar zakat, walaupun seutas tali tidak mereka bayarkan, akan saya perangi mereka. Akhirnya Umar pun terbuka dadanya, terbuka pikirannya. Ternyata memang ada dalil yang mengatakan bahwa boleh memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, boleh untuk diperangi. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu contoh ketegasan Abu Bakar, orang yang tegas. Walaupun Abu Bakar ini mudah menangis, sampai disebutkan jamaah sekalian, Abu Bakar itu kalau ngimami orang, itu orang tuh sampai kesel, sampai pegel kakinya. Kenapa? Karena Abu Bakar nangis. Jadi baca Al-Fatihah aja nangis, karena lembut hatinya beliau. Nah, sehingga pernah ketika Nabi Muhammad sedang sakit, saat Nabi Muhammad sedang sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istri beliau, yaitu ibunda Aisyah dan beberapa istri lainnya, untuk memberitahu Abu Bakar agar mengimami sholat. Apa kata Aisyah, putrinya Abu Bakar? Ya Rasulullah, apakah Anda memilih Abu Bakar untuk mengimami sholat? Iya, ya Rasulullah, Abu Bakar tuh orangnya lembut hatinya, lembut jiwanya. Saya khawatir orang-orang akan terbebani gara-gara
Gara-gara Abu Bakar, orang-orang akan terbebani nanti. Kasihan mereka, kelamaan nunggu Abu Bakar nangis ketika mimpin sholat. Ya, enggak, suruh Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kasihan manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Kalian ini memang perempuan suka protes, kata Nabi ya. Betul ada. Memang perempuan suka protes ya. Jadi kalau perempuan sekarang protes ya, memang istri Nabi juga protes. Tapi kalau Nabi udah tegas, mereka samina watona ya. Kalau sekarang Nabi yang suaminya tegas, malah lawan deh. Baik, kalian tuh memang suka sekali protes, kata Rasulullah SAW. Singkat cerita, Abu Bakar ngimami, dan betul Abu Bakar tuh ngimaminya tadi nangis jamaah sekalian. Ya, karena kalau baca ayat-ayat terkait masalah kiamat, ayat-ayat masalah azab, beliau menangis. Nah, tapi sekali lagi Abu Bakar tuh orangnya tegas kalau menghadapi hal-hal yang tidak benar. Ini kata beliau, ya Rasul, memang kita datang bukan untuk berperang. Kita datang untuk umroh. Tapi kalau ada orang yang menghalangi kita perangi ya Rasulullah. Kita siap menghadapi mereka ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan juga dukungan dari sahabat lain. Apa kata Nabi? Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, namun jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW tidak melewati jalan yang telah diblokir oleh Ka'ab bin Lu'ay dengan orang-orang Ahabis tadi, nggak melewati jalan tersebut. Beliau walaupun para sahabat siap untuk berperang, beliau ingin mencari resiko yang paling minimal. Ini pentingnya seorang pemimpin ya. Pemimpin itu bukan menghancurkan rakyat, tapi mencoba mencari apa resiko yang paling minimalis ya. Apa risiko yang paling minimalis? Akhirnya apa? Rasul bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang menguasai jalan-jalan di sini? Ada ya Rasulullah, siapa? Ana, salah seorang sahabat yang bernama Aslam mengatakan, Ana ya Rasul, saya tahu jalan-jalan di sini, jalan setapak sekecil apapun saya tahu. Baik, kalau begitu bawa kami melewati jalan yang membuat kami tidak berjumpa dengan Ahabis. Baik ya Rasulullah. Akhirnya disebutkan Rasulullah dan para sahabat harus mendaki beberapa gunung kecil ataupun bukit dengan batu-batu yang sangat kasar sehingga membuat sahabat ada di antara mereka yang terpelosok. Anda bayangkan pakaian ihram. Pakaian ihram kan nggak sebebas pakai celana. Iya nggak ibu-ibu? Nggak sebebas pakai celana. Apalagi tidak ada pakaian dalam. Ya tentu sangat berhati-hati jalannya. Itu membuat para sahabat ada yang lecet kakinya karena harus melewati tebing-tebing, ya, menjauh dari suku Ahabis. Sampai udah melewati mereka, ternyata ada kabar dari mata-mata Nabi yang lainnya bahwa Khalid ibnul Walid, jenderalnya orang-orang Quraisy, sudah menghadang beliau dengan ratusan pasukan perang berkuda semuanya. Ya, saat itu Rasul berpikir lagi, ini bagaimana ini ya? Udah lewat yang satu, ternyata mendapatkan ya hadangan yang satu lagi, dan ini lebih siap perang. Khalid bin Walid yang dikenal sebagai orang yang sangat pandai dalam bertempur dan gak pernah kalah dalam berperang. Akhirnya Rasulullah SAW sampai di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, sebuah lembah yang lumayan subur, ada beberapa pohon di situ, dan Rasul memerintahkan para sahabat untuk mendirikan kemah sementara di situ. Mereka pun mendirikan kemah, dan Rasulullah SAW pun melaksanakan sholat bersama para sahabat di situ. Di saat mereka sedang sholat, ternyata Khalid bin Walid sudah mengintai Rasulullah dan para sahabat saat lengah. Begitu mereka melihat sholat, maka Khalid mempersiapkan pasukannya. Namun Rasulullah tahu gelagat mereka, maka Rasul melakukan jamak qasar. Jadi qasar itu pertama kali turun di sini, di Hudaybiyah itu. Ya, qasar itu. Ya, akhirnya Khalid bin Walid keceleh ya. Ketika mau maju, loh, kok udah selesai sholatnya? Ya, akhirnya mereka tidak berani maju. Kemudian jamaah sekalian, Khalid bin Walid beserta pasukan tetap menghadang. Maka Rasulullah SAW mau tidak mau meminta kepada beberapa sahabat untuk pergi bermusyawarah dan berunding dengan orang-orang Quraisy. Yang pertama kali ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW adalah Umar. Umar, kamu kan orang pintar ngomong, pinter lobby. Umar nih sejak usia 17 tahun itu sudah dikirim sebagai apa? Diplomat. Wah, luar biasa. Anak kita SMA belum lulus. Memang kita nih mendidik anaknya kelamaan ya. Iya kan? Iya.
17, 18 lulus SMA. Kuliah 4 tahun. 19, 20, 21, 22 durung dapat kerja. 22 tahun masih kemana-mana bawa ijazah, belajar menulis surat lamaran kerja. Ya, oke. Kerja taruhlah usia 23 tahun. Itu baru bukan pekerja tetap, tapi dikontrak misalkan ya. Outsourcing misalkan ya. Yang gajinya pas-pasan sampai usia biasanya berapa tahun? 2 tahun ya? Asalnya. Malah 10 tahun. Oke lah, kita cari yang paling bagus, perusahaan yang bertanggung jawab. 2 tahun sampai usia mereka 25 baru diterima sebagai pegawai biasa. Belum berani melamar nikah. Kenapa? Gajinya pas-pasan. Jadi pas mau beli motor pas nggak ada, pas-pasan. Maka wajar kalau kita ini baru punya cucu itu usia 60, usia 55. Bien ya telat. Akhirnya anak kita juga ikut telat juga. Ya kan ibu-ibu sekalian ya. Nah, zaman dulu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, saya pernah melihat orang di Baghdad, seorang perempuan menimang cucunya dan usia dia saat itu 23 tahun. 23 tahun dia sudah menimang cucu. Berarti gimana logikanya itu? Oh, masih terlatnya. Ini 23 tahun. Berarti gini logikanya. Usia 10 tahun dia nikah. Betul ya? Usia 11 tahun dia sudah punya anak. Anaknya usia 10 tahun nikah. Berarti sudah berapa? 21. Ya. Kemudian usia 11 tahun anaknya lahiran. Berarti sudah berapa? 22? Pas 22 tahun. Luar biasa ibu sekalian ya. Ini kata Imam Syafi'i. Makanya begini logikanya. Kalau ibunda Aisyah serumah dengan Nabi usia 9 tahun atau 10 tahun, wajar. Dan secara fisik mungkin orang-orang Arab dulu lebih dewasa. Sekarang juga anak-anak juga udah dewasa banget kok ya. Anak-anak SD kelas 3 udah bilang "Pa", ya, "Mah" gitu ya. Jadi nomor temannya dikasih nama apa? Mamah gitu ya. Parah banget tuh ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi ya, yang terjadi. Wajar kalau zaman dulu tuh seperti itu. Nah, Umar tadi usia 17, usia 18 tahun, beliau sudah diangkat menjadi diplomat, sering diutus untuk melobi dan lain sebagainya. Jadi beliau itu terdidik menjadi seorang pemimpin itu sejak kecil. Wajar ketika beliau menjadi khalifah bisa menguasai sepertiga dunia. Ya, sementara anak kita kadang SMA suruh mandiin adiknya aja tuh masih bingung ya. Nyuci sepatunya aja masih bingung. Alhamdulillah ya, zaman kita kecil kita udah terbiasa. Makanya anak-anak kita sekarang kita biasakan, gak masalah suruh dia itu nyuci piring, kemudian nyuci baju. Nah, saya punya anak gitu juga, usia dia baru 5 SD. Ketika dia mengatakan, "Bi, saya mau melihara kucing." "Mau, boleh, tapi syaratnya semua terkait kucing kamu yang ngurus, jangan Abi ya." "Siap, Bi." Ya, awal-awalnya sih kita yang ngajarkan gimana cara mandiin kucing ya. Cara mandi pakai air hangat, jangan pakai air dingin, nanti digaruk semuanya ya. Kemudian bagaimana kita membersihkan kotoran, ya kita ajarin cara nyikatnya. Setelah itu udah biarkan ya, tanggung jawab ya. Baik, sama saya bilang, kalau kamu mau membeli makan kucing berarti uang jajanmu dikurangi. Iya. Ya, siap Bi, enggak apa-apa, biar dia bertanggung jawab, bukan kita pelit. Walaupun ketika dia enggak punya uang itu akhirnya kita belikan. Ya, kalau kamu jajannya sekian berarti dikurangi untuk kucingmu sekian, walaupun kita kasih bonus, tapi nilainya bagus ya. Iya Bi, nih kasih bonus ya. Kan akhirnya enggak terkurangi. Baik jemaah sekalian, itu semenjak kecil Umar bin Khattab sudah menjadi diplomat dan dia sudah bisa membaca dan menulis. Jadi Umar ini termasuk sahabat yang pintar membaca dan pintar menulis dan termasuk hafal Quran. Nah, apa kata Rasul? "Umar, kamu yang datangi orang Quraisy, berunding dengan mereka, beritahu mereka bahwa kita datang untuk umroh. Kita nggak berperang. Ini pedang kita masih di sarung. Ya, kita tidak akan berperang." Apa kata Umar? "Ya Rasulullah, Anda tahu kan
saya adalah orang yang paling keras kepada mereka. Dan bagaimana perang Badar, berapa banyak keluarga mereka saya bunuh ya Rasulullah. Demikian juga perang Uhud ya Rasulullah. Saya khawatir keselamatan saya kalau saya masuk kota Makkah. Ternyata Umar itu berani, tapi beraninya juga pakai nalar. Sekarang ada orang yang berani tanpa nalar, ya. Berani Umar itu, tapi pakai nalar juga, logika juga jemaah sekalian. Akhirnya jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Umar tuh walaupun taat sama Nabi, cinta sama Nabi ya, tapi beliau masih pakai nalar juga. Sekarang kan banyak kan cinta tanpa nalar ya. Tapi biasanya kalau sudah nikah itu cintanya pakai nalar ya. Ya, anak-anak muda kan cintanya nggak pakai nalar itu ya, nggak pakai logika. Padahal cinta itu harus dilogikakan ya. Nah, Umar itu matanya, Rasulullah mohon maaf ya Rasul, saya nggak bisa ke sana ya Rasul. Kalau saya ke sana saya khawatir dibunuh ya Rasulullah. Saya khawatir macam-macam ya Rasul. Akhirnya Umar mengatakan, ya Rasul, orang yang paling mereka hormati di antara kita dan paling lembut di kalangan kita dan lembut juga bagi orang-orang Quraisy adalah Utsman. Utsman memang dikenal orangnya lembut, ya, lembut pembawaannya dan orangnya santun. Makanya Rasulullah SAW sangat senang dengan Utsman. Dinikahkan dengan putrinya Ruqayyah. Ruqayyah meninggal, dinikah dengan Ummu Kulsum, putri beliau. Ummu Kulsum meninggal, Rasul mengatakan, andaikan aku masih punya anak perempuan yang belum menikah, saya nikahkan lagi dengan Utsman. Masya Allah, betul-betul perfect menantu itu ya, menantu yang betul-betul istimewa luar biasa, Utsman bin Affan. Nah jemaah sekalian, akhirnya Utsman diutus untuk menemui orang-orang Quraisy. Nah ketika Utsman radhiyallahu anhu sampai di tengah mereka jemaah sekalian, ternyata Utsman ini diminta untuk istirahat dulu di kota Makkah. Kami akan musyawarah dulu, kami gak bisa memutuskan langsung Utsman. Kira-kira mau mengizinkan kalian dengan Muhammad masuk kota Makkah, atau kami menyuruh kalian pulang dulu? Utsman sebenarnya tidak mau, karena Nabi menyarankan jangan nginap, segera balik. Apa hasilnya segera balik? Mereka mau atau tidak mau, segera balik ke Hudaybiyah, ke tempat Nabi Muhammad dan para sahabatnya dirikan tenda. Tapi ternyata orang-orang Quraisy mengharuskan Utsman menginap sampai 2 atau 3 hari. Nah ternyata karena nggak ada kabar, Utsman juga nggak bisa video call kepada Rasulullah SAW ya, nggak ada merpati juga pada saat itu jamaah sekalian. Akhirnya muncul isu. Apa isunya? Utsman dibunuh. Isunya semakin menyeruak, isunya semakin menyebar dan semakin menguat. Akhirnya Rasulullah SAW membaiat para sahabat di bawah pohon bahwa mereka siap mati dan tidak akan pulang ke Makkah, ke Madinah sampai menuntut balas darahnya Utsman. Dibaiatlah kurang lebih 1.400 sahabat dibaiat. Ya kurang dikit lah karena Utsman telah keluar ya. Semuanya berbaiat kecuali ada seorang munafik yang tidak mau berbaiat, namanya Syas bin Qais. Dia bersembunyi di bawah perut unta ya. Ya, dia bersembunyi di bawah perut unta, maksudnya di bawah unta gitu ya. Dia nggak mau berbaiat. Dan baiat tersebut disaksikan oleh pasukan Khalid bin Walid yang juga kemah menjaga-jaga jangan sampai Rasulullah dan para sahabat masuk ke Makkah. Begitu mereka melihat kesiapan Rasulullah dan para sahabat berperang, apa isi baiatnya? Ya Rasulullah, kami siap berbaiat kepadamu mati hidup untuk membela darahnya Utsman. Mati hidup. Ada di antara para sahabat yang baiatnya sampai 3 kali. Siap mati hidup untuk membela darah Utsman, siap mati hidup untuk membela darah Utsman. Melihat hal itu, Khalid ya juga keder. Melawan orang yang siap mati. Bingung kan enggak? Bingung. Kan mau berperang dengan orang yang mau mati. Kira-kira gimana coba? Sementara kita masih pengen hidup. Kan menakutkan sekali. Iya. Kita mencari kehidupan dengan peperangan, mereka mencari kematian dengan peperangan kan menakutkan. Itu yang membuat Khalid bin Walid kedernya luar biasa. Akhirnya dia segera mengirim surat kepada orang-orang Makkah untuk segera melepaskan Utsman. Nah, jemaah sekalian, sebelum peristiwa itu terjadi, kita flash ke belakang. Jadi sebelum itu terjadi, jemaah sekalian, orang-orang musyrik mengutus beberapa utusan. Sebentar, Nabi Muhammad SAW membaiat para sahabat di bawah pohon, dan pohon tersebut dikenal dengan Syajarat Ridwan, pohon
Keridhoan artinya Allah meridhoi orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, dan Allah mengabadikan peristiwa tersebut dalam surat Al-Fat ayat 18. Tadi ayat berapa tadi? 10, berarti ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi orang-orang beriman. Siapa ini yang diridhoi Allah? Id yubayyi'unaka tahta syajarah, yaitu orang-orang yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Jadi ada sebuah pohon besar ya yang di Hudaybiyah. Nabi Muhammad berdiri di bawah pohon tersebut, kemudian membaiat para sahabat satu persatu, salaman sama Rasulullah SAW. Dan Allah mengatakan Allah ridho kepada mereka, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu keimanan yang ada dalam hati mereka, betul-betul siap membela Allah dan membela Rasulnya. Terus fa'anzala sakinata 'alaihim, Allah pun menurunkan kepada mereka ketenangan. Wa athabahum fathan qariba, dan nanti Allah akan membalas mereka dengan kemenangan yang nyata. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Balasan yang ketiga, satu tadi turunkan sakinah, ketenangan. Yang kedua, mereka akan mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, mereka akan mendapatkan apa? Maghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Wa kanallahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Baik jemaah sekalian, jadi siaplah mereka berbaiat di bawah pohon. Nah, pohon itu dikenal dengan pohon Ridwan, dan baiat tersebut dikenal dengan baiatur Ridwan. Kenapa disebut baiatur Ridwan? Karena Allah meridhoi. Ridwan artinya ridho. Allah ridho dengan mereka, dan pohon tersebut dikenal sebagai baiat pohon Ridwan. Nah, pada zamannya Khalifah Abu Bakar, pohon tersebut mulai ramai dikunjungi sama orang. Bukan untuk sholat di situ, bukan untuk ibadah menyembah pohon, tidak ngalap berkah di pohon tersebut, enggak, tidak sebagaimana di Indonesia. Cuma duduk aja mengenang peristiwa dululah, bagaimana sakralnya perjanjian Hudaybiyah, itu aja. Nah, pada zamannya Khalifah Umar, itu mulai ramai orang-orang di situ. Ada yang sholat di situ, ada yang buka puasa bareng di situ, jadi tempat destinasi wisata religius, ya, tempat tujuan wisata religi, ya. Ada orang kajian di situ, ya. Ada akad nikah ada nggak ya? Nggak, belum ada ceritanya, nggak ada ya. Kan sekarang ada orang akad nikahnya aneh-aneh di puncak gunung, akad nikahnya. Ada yang akad nikahnya di pesawat, macam-macam aneh-aneh aja ya. Jadi ada, pokoknya orang rame di situ, rame sedar kunjungan. Nah, Umar radhiyallahu anhu khawatir ini pohon lama kelamaan akan disembah. Oleh Umar apa? Ditebang pohon tersebut. Mungkin kalau kita sekarang, wah, cagar budaya, eman-eman, itu memiliki nilai sejarah yang sangat sakral. Eman-eman, gimana ini Umar? Begitulah Sayyidina Umar. Beliau khawatir itu menjadi sebab kesyirikan. Maka dalam Islam itu ada namanya saddud dzari'ah. Apa saddud dzari'ah, Ustaz? Saddud dzari'ah itu antisipatif. Jadi ada langkah apa? Antisipatif. Sebenarnya dia tidak diharamkan gara-gara itu, tapi diharamkan gara-gara menyebabkan dosa yang lebih besar. Contoh, berduaan dengan wanita di tempat yang sepi. Kalau di pasar wajar penjual sama pembeli, ya. Di majelis pengajian wajar ya. Ya, ini tempat yang sepi. Kenapa? Karena akan memunculkan peristiwa berikutnya, entah pegang-pegangan atau lebih buruk daripada itu selingkuh ataupun zina dan sebagainya. Maka diharamkan. Jadi ini diharamkan berdua-duaan, itu saddan lidzari'ah, karena untuk menutup celah terjadinya perzinaan. Kenapa laki dan perempuan tidak boleh saling menatap? Kecuali dalam beberapa tempat, satu di majelis taklim, yang kedua di persidangan, nador, atau hal-hal yang sifatnya darurat, dokter sama pasien macam-macam. Kenapa? Karena pandangan itu nanti membekas, ya kan? Apalagi mantan, membekas banget nanti ya. Ya, itu nggak boleh jamaah sekalian ya. Kenapa? Saddan, bukan karena pandangannya, tapi karena
khawatir. Sama jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk terlalu sering ziarah kubur. Ya, apalagi kenapa demikian? Karena nanti khawatir terjadi kesyirikan. Sesekali bagus. Ngapain? Bukan cari wangsit, untuk mengingat kita akhirat ke sana. Ya Allah, ini kuburan masa depanku. Kalau sekarang aku punya rumah 200 meter atau 500 meter, ada kolam renangnya, nanti di kuburan gak ada kolam renang, ya Allah ya. Anda akan lihat dong masa depan Anda. Maka saya sering bilang itu, Rasul pernah mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur, gak boleh. Al-an, sekarang silakan ziarah. Tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada apa? Kematian. Jadi kalau materinya adalah materi ingin tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, menurut saya jangan di majelis taklim kajiannya, di kuburan ya, sekali ya. Ya di kuburan malam Jumat Kliwon ya, Barisa. Ibu-ibu suruh duduk. Ibu-ibu itu loh, di kuburan mana tuh? Di Praci itu ya. Itu luas banget itu ya. Sekali kan banyak kan tempat yang longgar kan? Kajian, saya sanggup, saya siap ngisi. Nanti materinya malam pertama di kuburan. Yes. Asik banget kayaknya ibu ya. Loh, itu nggak usah lama-lama ibu-ibu sekalian. Ngajinya cukup 15 menit. Itu terasa banget. Terasa apa? Terasa mengerikan. Lah dibandingkan majelis taklim ataupun ngaji terkait masalah alam kubur di hotel ya. Makannya enak-enak. Ya, bukan alam kubur itu namanya, alam istana. Nggak ingat kuburan. Maka jamaah sekalian, dulu para ulama, ini para ulama ya, terkadang mengajak muridnya ke kuburan. Ngapain? Ngasih tausiah di kuburan. Itu lebih terasa dan lebih berkesan daripada kajian di masjid. Baik jamaah sekalian, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kenapa? Karena bisa menjadi wasilah menuju kesyirikan. Ini Umar potong itu pohon. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebelum beliau wafat untuk melakukan dua hal. Satu, Ali, la tada' qabran musyarrafan illa sawaitah. Jangan tinggalkan kuburan yang dibangun bangunan di atasnya kecuali kamu ratakan. Enggak boleh. Bahkan para ulama itu sebagian memakruhkan kalau terlalu tinggi. Ya kecuali kalau sekedar untuk penanda. Ibu-ibu pernah lihat kuburan baki? Ada bangunan enggak? Ada tembok-tembok enggak? Itulah kuburan yang sunnah. Itu kuburan saja zaman Nabi dirawat sampai sekarang. Ya, enggak berubah. Itu sunnah. Kecuali kata para ulama diperbolehkan misalkan tanahnya longsor, itu boleh dicor. Ya, itu boleh dicor. Atau misalkan di kuburan-kuburan kota kalau enggak dikasih nama nanti bisa dibongkar lagi. Ya, makanya dikasih nama, itu diperbolehkan demi maslahat. Ya, tapi kalau seandainya aman, nggak perlu sebenarnya ya, nggak perlu, cukup dikasih tanda apa. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, Rasul mengatakan, Ali, jangan tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ditinggikan secara memperbolehkan paling 30 cm. Biar 30 cm atau berapalah, biar tidak terlalu rata dengan tanah ya. Diperbolehkan seperti itu. Iya, kalau itu beda kalau itu kasusnya. Kalau memang tanahnya amblas atau apa, itu boleh ditembok ya. Maksudnya tembok secukupnya saja itu diperbolehkan. Kalau kuburan Nabi kok malah dibangun? Itu kuburan Nabi nggak dibangun sebenarnya. Cuma pada zaman dulu satu orang-orang Syiah ingin mencuri jenazahnya Abu Bakar, Umar dan Nabi. Ya. Yang kedua, orang-orang pada zaman dulu begitu masuk kuburan Nabi pasirnya diambil, ya dibawa buat apa? Pesugihan atau apalah ya. Ya mungkin nanti dicampur dengan make up biar nanti putih wajahnya, atau dicampur dengan pupuk biar nanti padinya tumbuh atau sebagainya. Begitu. Makanya saya pernah cerita sama ibu-ibu sekalian, dulu ada cicitnya Nabi, namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cicitnya Nabi. Ali punya anak namanya Husain, Husain punya anak namanya Ali. Jadi boleh ya kasih nama anak dengan nama bapak itu ya.
nama Ali. Nah jamaah sekalian, Ali ini suatu waktu melihat ada orang yang berdoa di kuburan Nabi. Dulu belum ditembak sebagaimana sekarang. Berdoa khusyuk banget. Akhirnya oleh Ali bin Husain bin Ali dipanggil, "Mas, sini Mas." Mbak, sini Mbak. Ojo ngantuk Mbak, sini. Ya. Mas ini ya. Datang ya. Datang. Ada apa? Ya wahai Ali, ada apa wahai Ali? Tahu dia ini cucu Nabi. Mau saya beritahu satu hadis yang saya dengar dari bapakku dengar dari kakekku dengar dari mbah buyutku. Cicinya Nabi. Apa itu? Rasul pernah bersabda, mbah buyutku pernah bersabda, jangan jadikan kuburan seperti masjid dan jangan jadikan kuburan Nabi sebagai id, sebagai tempat orang itu meminta-minta, sebagai tempat orang itu berkumpul-kumpul. Terus bagaimana? Kalau kita ke Madinah, boleh ziarah kuburan, boleh datang ke kuburan Nabi, berdiri depan kuburan Nabi, salamlah, assalamu alayka ya ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Geser sampingnya, assalamu alayka ya khalifatar Rasul Abi Bakrin. Geser sampingnya, assalamu alayka ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Boleh begitu. Yang dilarang tadi jemaah sekalian ya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Terus berdoa di kuburan enggak boleh Ustaz. Sebagian para ulama membolehkan, sebagian besar para ulama tidak membolehkan. Tetapi kalau doanya kepada penghuni kubur sepakat tidak boleh. Ini syirik. Tapi berdoa kepada Allah tapi di kuburan, misalkan kita ziarah kubur orang tua kita, para ulama memperbolehkan tapi jangan sering-sering. Silakan ziarah kuburan orang tua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi Umar tuh antisipasi. Pohon tadi dipotong, ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita Khalid bin Walid memberitahu orang-orang musyrik Makkah bahwa Muhammad sudah siap mati hidup dengan para sahabatnya. Segera bebaskan Utsman. Akhirnya mereka itu segera membalikan Utsman. Tapi belum ada kesepakatan. Lantas mereka mengirim beberapa orang. Kiriman pertama dikirim untuk menemui Nabi. Nabi melihat ini orang kurang ajar orang ini. Nabi tahu orangnya. Akhirnya Umar mengatakan kalau begitu saya menghadapi ya Rasul. Ini orangnya omongannya kurang ajar, ya dihadapi dengan lambi elek ya. Dengan cangkem elek kata orang Jawa Timur ya. Udah dihadapi sama Umar, pulang dia akhirnya. Datang 4 utusan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang datang, apa kata Umar, ini orangnya baik. Kata Rasulullah SAW, ini orangnya baik, tapi orang ini menghormati tradisi Arab, haji, sembelihan, maka tampakkanlah pakaian ihram kalian di hadapan dia, tampakkanlah sembelih hewan yang akan kalian sembelih, biar dia itu takut terhadap tradisi. Begitu dia datang, dia melihat para sahabat udah pakai pakaian ihram, hewan telah ditandai untuk disembelih. Apa kata dia? Sungguh Allah melarang kita untuk menghalang-halangi orang beribadah. Baik Muhammad, aku akan pulang, enggak jadi ngobrol dengan Nabi. Akan kuberitahu orang-orang musyrik untuk tidak menghalangi kalian. Maksudnya orang-orang Makkah untuk tidak menghalangi kalian. Kemudian datanglah yang terakhir namanya Suhail bin Amr. Yang terakhir sehingga saya namanya Suhail ya. Suhail bin Amr. Betul ya? Suhail bin Amr. Utusan terakhir Nabi Muhammad SAW namanya Suhail bin Amr. Ya, halaman 467. Suhail bin Amr datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Muhammad, aku datang untuk memberikan beberapa keputusan kepada kalian. Ayo, terjadilah diskusi antara Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Dan saat itu yang menjadi sekretaris Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ini ternyata orangnya pinter ya. Jadi bukan sekedar dia itu menantu Nabi, tapi memang pinter, layak dia sebagai menantu Nabi. Jadi ketika Abu Bakar minta Rasulullah untuk menikahi Fatimah, Rasul menolak. Ketika Umar minta supaya menikahi Fatimah, Rasul menolak. Apa kata Rasul? Aku akan menjodohkan dengan laki-laki yang dia cintai, dan lelaki tersebut sangat mencintainya, yaitu sepupunya
Bukan sepupu ya, apa namanya, adik sepupu lah. Kan Ali sama Rasul itu sepupu, berarti apa nih itu? Sementara Fatimah putri Nabi. Kalau orang Jawa menyebutnya Pak D-nya, Pak Le-nya. Ya, ternyata boleh menikahnya, boleh asalkan nggak kandung gitu ya. Makanya hati-hati, jangan gara Pak Leku tak tidur sama Pak Leku, tak boncengan sama Pak Leku. Loh, Pak Leku sopor ya. Kan sekarang begitu. Kadang adik ipar siapa? Adikku. Itu bukan adikmu itu ya. Itu kalau dia lepas dengan bapak, dengan apa? Dengan kamu cerai sama Mase, kamu boleh menikahi dia kok ya. Nggak boleh ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, singkat cerita, Suhail datang dan terjadilah beberapa kesepakatan. Di antaranya satu, mulailah ditulis. Nabi mendiktekan, Ali tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr mengatakan, ya Muhammad, qif, tahan. Bismillahito Ar-Rahman Ar-Rahim dihapus. Kenapa? Kami nggak tahu apa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami taunya Allah saja. Ya udah Ali, hapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Dihapus Bismillah toh. Tulis Ali, min Muhammadin Rasulillah ila Suhail bin Amr wafdi Quraisy. Dari Muhammad utusan Allah kepada Suhail utusannya Quraisy. Apa kata Suhail? Kif ya Muhammad. Saya tahu Muhammad. Kalau kami tahu kamu nabi, kami tidak akan memusuhimu. Tapi karena kami tahu kamu bukan nabi, maka kami memerangimu. Hapus Rasulullah. Tulis min Muhammad ibnu Abdillah. Nama ayahmu. Ya. Muhammad ibnu Abdillah. Rasul mengatakan, ya udah Ali hapus. Enggak mau ya Rasulullah. Masa kita taat kepada orang musyrik ini ya Rasul ini ya. Ali hapus ya Rasul. Ya. Tulislah Muhammad ibnu Abdillah. Enggak mau ya Rasulullah. Kalau begitu mana? Rasulullahnya mana kalimatnya? Karena Rasul nggak bisa baca. Ya, ini boleh hapus sendiri dengan tangannya. Baik. Ada kurang lebih 4 kesepakatan. Di antaranya kesepakatan tersebut, tahun itu Rasulullah dan para sahabat pulang, tidak boleh masuk kota Makkah. Padahal jarak kota Makkah tinggal sekian kilometer. Mereka telah meninggalkan Madinah 400-an kilometer. Yang kedua, kalau ada orang-orang Makkah bergabung dengan kaum muslimin setelah perjanjian itu, harus dikembalikan ke Makkah. Yang ketiga, kalau ada orang Madinah yang bergabung dengan orang Makkah, tidak perlu dikembalikan. Merugikan banget kan? Ya, merugikan banget. Masih ada beberapa poin lainnya. Akhirnya ditandatangani kesepakatan tersebut. Umar begitu membaca kesepakatan tersebut, Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini kesepakatan yang Anda buat dengan orang kafir ini. Iya ya Umar. Ya Rasulullah, Anda Rasul kan? Iya ya Umar, aku Rasul. Anda Nabi kan? Iya, Anda Nabi. Aku Nabi. Ya Rasulullah, kita kan Muslim. Betul, kita kan benar. Betul. Bukankah mereka orang yang hina? Betul. Lantas kenapa kita menghinakan diri di hadapan mereka ya Rasulullah? Umar, aku Rasulullah dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku ya Umar. Enggak puas, datang sama Abu Bakar. Abu Bakar, itu orang Rasul kan? Ya. Umar, taubat kamu, kata Abu Bakar ya. Rasulullah dan dia pasti benar. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan Rasulnya. Umar, tobat kamu Umar. Bukan tobat apa? Istighfar kamu ya Umar. Ya Abu Bakar, kita di atas kebenaran, betul? Betul. Mereka di atas kebatilan, betul? Betul. Lantas kenapa kita menghinakan diri di depan orang kafir seperti ini? Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat Abu Bakar ini. Akhirnya baru Umar adem. Ya. Kemudian jamaah sekalian, setelah selesai tanda tangan ini, tiba-tiba ada orang Makkah yang telah lama menyembunyikan keislamannya, lantas datang tanpa mengetahui kesepakatan tersebut. Namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr, putranya Suhail bin Amr yang utusan Quraisy tadi ya. Dia datang, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa kata Suhail? Muhammad, aku ingin melihat kamu orang yang menepati janji apa tidak. Ingat poin yang kedua tadi. Kalau ada orang Makkah bergabung dengan Madinah, kamu harus mengembalikannya.
Rasul lama dia melihat sahabat kasihan. Ya, ini bapaknya kafir, anaknya muslim. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, Abu Jandal, mohon maaf, kami baru saja menandatangani perjanjian. Rasul itu orang yang betul-betul taat, menepati janji. Begini. Ya Rasulullah, apakah Anda akan menyerahkan kepada orang kafir ini ya Rasulullah? Mau bagaimana lagi ya Abu Jandal? Ya Rasul, tolong selamatkan aku ya Rasul. Tidak ya Abu Jandal, aku nggak bisa. Bersabarlah, nanti Allah akan memberikan jalan keluar bagimu dan bagi orang-orang seperti kamu. Dan pada saat itu jamaah sekalian, ditarik sama bapaknya. Jadi bapaknya narik anaknya Abu Jandal. Umar datang mendekat sambil pedangnya diginikan di mukanya Abu Jandal. Maksudnya biar Abu Jandal ini mengambil pedang dan membunuh bapaknya. Kan di luar kesepakatan kalau itu kan. Iya, artinya ini Umar cerdas banget ya. Tapi cerdasnya ngeri-ngeri sedap gitu loh ya. Abu Jandal, nih maksudnya pedangnya diginikan ya. Maksudnya ganggang pedangnya disuruh pegang, ambil pedangku, bunuh pakmu ini gitu loh maksudnya ya. Tapi Abu Jandal tuh nggak tanggap. Mungkin lagi panik, namanya orang panik kan logikanya kurang jalan ya. Singkat cerita, Abu Jandal dibawa balik ke kota Makkah. Dan semenjak saat itu orang-orang yang ingin masuk Islam nggak bisa ke Madinah. Tapi akhirnya mereka keluar dari Makkah, membuat kelompok tersendiri di pinggir pantai. Namanya kelompok apa? Yaitu para serigala yang kesepian. Jadi nggak punya rumah. Ngapain mereka? Kalau ada ternak orang-orang Makkah, mereka rampok ya. Kalau ada pedagang dari Makkah lewat, mereka ambil hartanya. Kalau ada mereka keluar, mereka culik, mereka minta tebusan. Itu membuat orang-orang Makkah tuh bingung. Mau minta pertanggungjawaban kepada Nabi juga, mereka di luar kendali Nabi. Akhirnya apa kata mereka? Wes Muhammad, poin yang kedua dibatalkan wae, mawon yes, biar mereka masuk kota Madinah. Akhirnya luar biasa ya. Baik, ini bukan di luar kesepakatan itu ya, ini keluar ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini perjanjian Hudaybiyah ya. Perjanjian Hudaybiyah. Setelah peristiwa ini nanti Rasulullah SAW mulai menancapkan kekuatan, mengirim surat sampai ke Oman, ke Yaman, Yamamah, sampai Damaskus, sampai Romawi, sampai Persia, Iran, bahkan sampai di bawah itu Bahrain. Nanti semuanya dikirimi surat oleh Nabi. Ada di antara mereka yang masuk Islam. Luar biasa. Kelihatannya Nabi kalah, tapi sebenarnya Nabi menang. Baik jamaah sekalian, saya kira ini yang perlu disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya sebenarnya ingin menyampaikan tafsir mimpi, bagaimana kaidah-kaidah tafsir mimpi, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Demikian mungkin, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ada yang bertanya? Nggak ada ya, udah lewat jam ya. Kalau bulan lalu kurang jamnya, sekarang udah kelewatan jam ya. Jadi impas lah ya. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.